شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah nikmat yang besar kepada kita semua, yang apabila seseorang menggunakan nikmat tersebut dengan baik, dia merawatnya, maka dia akan beruntung. Dan barang siapa yang menggunakan nikmat tersebut dengan selainnya, dia mengotorinya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflaha man zakkah wa qad khama man dassah." Beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya, dan merugilah orang-orang yang senantiasa mengotori hatinya. Sehingga bulan Ramadan dijadikan sebuah ajang untuk memperbaiki diri kita, membersihkan jiwa kita, sehingga ketika kita selesai dari bulan Ramadan, kita mendapatkan qalbun salim, hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kepada kita dua hati, karena anggota badan kita menerjemahkan semua apa yang ada di dalam hati kita. Yang memberikan keputusan adalah hati kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dua hati di dalam diri manusia. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dua hati di dalam diri manusia. Sebagaimana di atas muka bumi ini tidak ada zat Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadatah." Apabila di atas muka bumi ini ada zat, ada Tuhan selain Allah, maka apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semua akan hancur. Sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu memberitakan kita untuk membersihkan jiwa kita, mensucikan hati kita. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah merasakan yang namanya dhiqus sadr, hati yang sempit. Kita merasakan hati yang sempit. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merasakan hati yang sempit. Bahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah mengatakan, "Wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun." Bahwasanya hatinya Nabi Musa itu merasakan sempit. Bahkan lisannya tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Wahai Muhammad, bahwasanya kami mengetahui hatimu itu menjadi sempit atas ucapan mereka. Hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dicuci dua kali sebelum Allah menurunkan suratnya Alam nashrah laka sadrak. Tetapi Allah mengatakan wa yadhiq, hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sempit. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan tiga hal yang membuat hati seorang dia menjadi lapang, dia menjadi tenang, dan seakan-akan mendapatkan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sakinah turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di masjid Allah, Allah Subhanahu menurunkan sakinah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin.
Dialah Allah yang telah menurunkan as-sakinah, ketenangan di dalam hati-hati orang yang beriman kepada Allah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasabbih bihamdi rabbik, dan bertasbihlah engkau dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasbih ini artinya berarti kita mensucikan Allah dari segala tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasbih artinya maha suci Allah. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, bahwasanya tangannya Allah terbelenggu, kita mengatakan subhanallah. Orang Yahudi mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia, Allah itu fakir dan kami adalah orang-orang kaya, sehingga kita mengatakan subhanallah. Dan juga orang kafir mengatakan wa qalu ittakhadar rahman waladah laqad ji'tum syai'an iddah, kalian telah datang mengatakan bahwasanya Ar-Rahman, dia Allah Subhanahu wa taala, memiliki anak. Subhanallah. Berarti kata tasbih ini kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak tasbih kepada Allah siapa? Malaikat-malaikat Allah. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Senantiasa bertasbih kepada Allah siang dan malam, dan mereka tidak pernah merasakan jenuh di dalam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah yang mengingatkan kita, kisah Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Yunus berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam, ya, di perut ikan, sehingga dia mengatakan dengan tasbih la ilaha illa an, tasbih yang dimulai dengan kalimat tauhid, la ilaha illa an subhanak inni kuntu minadh zalimin, dan ditutup dengan kesadaran kepada Allah bahwasanya dia telah melakukan perbuatan zalim. Kemudian Allah mengatakan fanajjainahu minal gham, dan kami selamatkan dia. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Laula an kana minal musabbihin, apabila Nabi Yunus alaihissalam bukan termasuk orang-orang yang bertasbih kepada Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka dia akan kekal di dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Tetapi karena dia bertasbih kepada Allah, kita terkadang meremehkan kalimat tasbih, sehingga Rasulullah SAW selalu bertasbih kepada Allah mi'ata marrah, setiap hari 100 kali bertasbih kepada Allah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semua bertasbih kepada Allah. Ayat yang dibaca oleh Syekh tadi, yusabbihuna lahu yusabbihus samawati wal ard, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa kullun yusabbih bihamdi rabbihim, yang mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Binatang, tumbuh-tumbuhan, mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wasabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidin. Wahai Muhammad, jadilah engkau bersama orang-orang yang sujud. Sujud ini berarti kita menghambakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak sujud kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling dekat dengan Allah, mereka yang memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu ma'a rabbih wa huwa sajid. Yang paling dekat kedudukan seorang hamba dengan Tuhannya yaitu ketika dia dalam keadaan sujud. Justru sebaliknya, orang yang paling jauh hubungannya dengan Allah, mereka tidak mau bersujud, enggan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang sahabat yang dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia ingin menawarkan dirinya masuk ke dalam Islam, ya, bahwasanya Islam ini tidak membutuhkan kita, ketaatan kita, kemaksiatan kita tidak akan pernah mengurangi kerajaannya Allah sedikit pun. Lau anna insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahid ma zada min mulki syai'a. Apabila jin dan manusia mereka semua berkumpul di atas ketaatan kepada Allah, tidak akan pernah menambah kemuliaan Allah sedikit pun. Lau anna insakum wa jinnakum ala afjar rajulin qalbin wahid ma naqasa min mulki syai'a. Apabila jin kalian, manusia kalian berkumpul di atas kemaksiatan kepada Allah, tidak akan pernah mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun, ya. Sehingga ketika orang tersebut ingin masuk ke dalam Islam, yamunnuna 'alaika an aslamu, seakan-akan mereka itu telah memberikan bagian mereka terhadap Islam. Qul la tamunnu 'alayya islamakum, katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Islammu itu, qul la tamunnu 'alayya islamakum, tidak menambah kemuliaan Islam itu sendiri. Islam akan tetap mulia,
dengan keislamanmu, dengan ketaatanmu atau tanpa ketaatanmu. Balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Tetapi dialah Allah yang telah memberikan hidayah kepada kalian di atas keimanan. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini ketika dia ingin masuk ke dalam Islam, dia memberikan syaratnya. Ya Rasulullah, uridu an aslam walakin la uridu sujud. Ya Rasulullah, aku ingin masuk ke dalam Islam tetapi aku tidak ingin sujud. Maka turunlah firman Allah di dalam surah Al-Furqan. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman. Ketika dikatakan kepada mereka sujudlah kalian kepada Ar-Rahman. Qalu wa marrahman. Wa marrahman? Siapakah Ar-Rahman? Anasjudu lima ta'muruna? Apakah engkau memerintahkan aku sujud kepada Ar-Rahman? Fazadahum nufurah. Maka tambah jauh hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahibani wa rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama seorang sahabat di dalam rumahnya, dan di antara kebiasaan Rasulullah bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan qiyamul lail. Ketika bangun, maka ada seorang sahabat dia ikut bangun dan membawakan air wudu, ya, membawakan air wudu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai berwudu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Is'al ma syi't." Mintalah apa yang kau inginkan. Diberikan tawaran oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Is'al ma syi'ta." Minta apa saja yang kau inginkan. Maka sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, inni as'aluka an urafiqaka fil jannah." Ya Rasulullah, aku minta agar aku menemanimu ketika engkau berada di surga. Minta berteman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afa ghairu dzalik? Apakah ada yang lainnya? Qala la ya Rasulullah. Huwa dzak ya Rasulullah. Hanya itu saja ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, "Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Maka tolonglah aku, katanya Nabi, untukmu memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak sujud. Kita diperintahkan sujud, selama kita bisa sujud, kita sujud. Sebelum kita diperintahkan sujud, justru kita tidak mampu melaksanakan sujud. Yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Ketika betis-betis tersingkap, mereka diperintahkan untuk sujud, fala yastati'un. Mereka tidak mampu. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Ya, mereka tertunduk dalam keadaan hina. Ya, orang yang enggan sujud, dia orang yang hina. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Karena dahulu ketika mereka diperintahkan untuk sujud, wa hum salimun, mereka enggan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semua bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Sehingga Allah mengatakan, alam tara annallah yasjudu lahu man fis samawati wa ma fil ard. Tidaklah kalian perhatikan bahwasanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semua bersujud kepada Allah. Wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan, wan nujum wal jibal, dan bintang-bintang dan juga gunung-gunung. Wan nujum wal jibal, wasyajar wad dawab, dan pohon-pohon dan juga binatang-binatang melata. Wasyajar wad dawab wa katsiru minan nas, katanya Allah. Dan sebagian dari manusia. Allah sebutkan semua makhluknya sujud kepada Allah, tetapi ketika menyebutkan manusia, wa katsiru minan nas, sebagian dari manusia, wa katsirun haqqa alaihi al-adab, dan sebagian di antara mereka diwajibkan azab oleh Allah. Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Barang siapa yang Allah hinakan, tidak ada satupun yang bisa memuliakannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian terakhir Allah perintahkan kepada nabinya, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan kepadamu. Maksudnya apa? Menyembah Allah, mentauhidkan Allah, sujud kepada Allah sampai datang kematian kepada kita. Karena memang Qatadah mengatakan tidak ada tujuan dari amal saleh yang dilakukan oleh kaum mukminin kecuali untuk menghadapi kematian. Ya, tidak ada tujuan amal saleh yang dilakukan oleh kaum mukminin kecuali untuk menghadapi kematian. Ya, menghadapi kematian. Bukan berarti kita menyembah Allah hanya di bulan Ramadan atau di bulan-bulan yang lainnya. Kita menyembah Allah dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan kita sakit, dalam keadaan kita kaya, dalam keadaan kita miskin, dalam keadaan apapun, ala kulli hal. Ya, di atas segala keadaan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan di antara sifat manusia, wa minan nas may ya'budullah 'alal harf.
Di antara manusia ada yang menyembah Allah, ibadah kepada Allah di tepi-tepi saja, di pinggiran. Ya, wa minan nas may ya'budullah 'alal harf, fa in asabahu khaira itma'anna bih. Ketika mereka ditimpa kebaikan, ditimpa nikmat yang banyak, itma'anna bih. Dia merasakan ketenangan, berada di zona aman. Itma'anna bih. Wa in asabathu fitnah inqalaba 'ala wajhi. Ketika mereka diberikan ujian, musibah, cobaan oleh Allah, baru mereka kembali. Inqabal ala wajhi, khasirat dunya wal akhirah. Kata Allah, orang yang demikian khasirah. Mereka yang rugi fi dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan itulah di antara kerugian yang nyata. Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah, semoga bulan Ramadan ini menjadikan diri kita bertambah ketaatan kepada Allah, menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menambah ya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa di bulan-bulan lainnya bisa terus meningkatkan amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakumul maut, sampai datang kematian kepada kita. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.